Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Akmal Firdaus dengan NIM 1808 1020 1117. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, yaitu Manajemen Modal Kerja. Baik, untuk manajemen modal kerja yang saya bahas kali ini adalah pokok bahasanya. Yang pertama ada introduction, kemudian ada importance of effective working capital management, kemudian ada cash flow of the overall MNC, kemudian ada optimizing cash flow, dan kemudian ada complication in optimizing cash flow. Oke, untuk yang pertama, introduction. Jadi sebelum kita masuk dalam perusahaan multinasional itu bagaimana dalam manajemen modal kerja, perlu diketahui dulu manajemen modal kerja itu apa. Jadi manajemen modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Kelebihan ini disebut modal kerja bersih. Kelebihan ini merupakan jumlah aktiva lancar yang berasal dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan kemungkinan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada utang jangka pendek dan menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan usaha di masa mendatang. Perusahaan multinasional memasukkan dananya untuk berinvestasi dalam modal kerja mereka yang mencakup aset jangka pendek seperti inventaris, piutang, dan uang tunai. Mereka mencoba mengelola modal kerja dengan mempertahankan aset jangka pendek yang cukup untuk mendukung operasi mereka. Namun, mereka tidak ingin berinvestasi secara berlebihan pada aset jangka pendek karena dana tersebut mungkin akan digunakan dengan lebih baik. Pengelolaan modal kerja lebih kompleks bagi MNC yang memiliki anak perusahaan asing karena setiap anak perusahaan harus memiliki modal kerja yang memadai untuk menunjang operasionalnya. Nah, jika anak perusahaan mengalami kekurangan persediaan, produksinya mungkin tertunda. Jika kekurangan uang, mungkin tidak dapat membeli persediaan atau bahan. Jika MNC mengetahui situasi modal kerja di setiap anak perusahaannya, maka MNC dapat mentransfer modal kerja dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan lainnya untuk mengatasi kekurangan sementara di anak perusahaan manapun. Oke, untuk selanjutnya yaitu importance of effective working capital management. Jadi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada subsidiary expenses atau biaya anak perusahaan. Mulailah dengan pembayaran arus keluar oleh anak perusahaan untuk membeli bahan mentah atau persediaan. Anak perusahaan biasanya akan memiliki waktu yang lebih sulit untuk memperkirakan pembayaran arus keluar di masa depan jika pembeliannya bersifat internasional daripada domestik karena fluktuasi nilai tukar. Selain itu, ada kemungkinan pembayaran akan jauh lebih tinggi karena penilaian mata uang faktur. Oleh karena itu, perusahaan mungkin ingin mempertahankan persediaan dan bahan mentah yang besar sehingga dapat menarik dari persediaannya dan mengurangi pembelian jika mata uang faktur menguat. Kemungkinan lain adalah bahwa barang impor dari negara lain dapat dibatasi oleh pemerintah dari perusahaan induknya. Dalam hal ini, persediaan yang lebih besar akan memberikan lebih banyak waktu bagi perusahaan untuk mencari sumber pasokan atau bahan mentah alternatif. Anak perusahaan dengan sumber pasokan dalam negeri tidak akan mengalami masalah seperti itu, sehingga tidak membutuhkan persediaan yang besar. Pembayaran arus keluar untuk persediaan akan dipengaruhi oleh penjualan di masa depan. Jika volume penjualan secara substansial dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar, maka tingkat masa depannya menjadi lebih tidak pasti, yang membuat kebutuhan pasokannya menjadi lebih tidak pasti. Ketidakpastian tersebut dapat memaksa anak perusahaan untuk mempertahankan saldo kas yang lebih besar untuk menutupi peningkatan kebutuhan pasokan yang tidak terduga. Kemudian yang kedua yaitu subsidiary revenue atau pendapatan anak perusahaan. Nah, jika anak perusahaan mengekspor produknya, volume penjualan mereka mungkin lebih tidak stabil dibandingkan jika barang hanya dijual di dalam negeri. Ketidakstabilan ini dapat disebabkan oleh nilai tukar
nilai tukar mata uang faktur yang berfluktuasi. Permintaan importir untuk barang jadi kemungkinan besar akan menurun jika nilai mata uang faktur meningkat. Volume penjualan ekspor juga rentan terhadap siklus bisnis negara pengimpor. Jika barang tersebut dijual di dalam negeri, maka fluktuasi nilai tukar tidak akan berdampak langsung pada penjualan. Walaupun tetap akan berdampak tidak langsung karena fluktuasi tersebut akan mempengaruhi harga yang dibayarkan oleh pelanggan lokal untuk impor dari pesaing asing. Penjualan seringkali dapat ditingkatkan ketika standar kredit dilonggarkan. Namun, penting untuk fokus pada arus kas masuk karena penjualan daripada penjualan itu sendiri. Standar kredit yang lebih longgar dapat menyebabkan perlambatan arus kas masuk dari penjualan yang dapat mengimbangi manfaat dari peningkatan penjualan. Pengelolaan piutang dagang merupakan bagian penting dari pengelolaan modal kerja anak perusahaan karena potensi dampaknya terhadap arus kas masuk. Yang ketiga adalah subsidiary dividend payments atau pembayaran dividen anak perusahaan. Anak perusahaan diharapkan secara berkala mengirimkan pembayaran dividen dan biaya lainnya kepada induk perusahaan. Biaya ini dapat mewakili royalti atau biaya untuk biaya overhead yang dikeluarkan oleh induk perusahaan yang menguntungkan anak perusahaan. Contohnya adalah biaya penelitian dan pengembangan atau R&D yang dikeluarkan oleh induk perusahaan yang meningkatkan kualitas barang yang diproduksi oleh anak perusahaannya. Apapun alasannya, pembayaran oleh anak perusahaannya kepada induk perusahaan seringkali diperlukan. Ketika pembayaran dividen dan biaya diketahui sebelumnya dan dalam mata uang anak perusahaan, memperkirakan arus kas lebih mudah untuk anak perusahaan. Tingkat dividen yang dibayarkan oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan bergantung pada kebutuhan likuiditas masing-masing anak perusahaan, potensi penggunaan dana di berbagai lokasi anak perusahaan, pergerakan mata uang anak perusahaan yang diharapkan, dan peraturan pemerintah negara dari induk perusahaan. Untuk yang keempat, yaitu subsidiary liquidity management atau pengelolaan likuiditas anak perusahaan. Setelah memperhitungkan semua pembayaran arus keluar dan masuk, anak perusahaan mungkin memiliki kas kelebihan atau kekurangan. Ia menggunakan manajemen likuiditas untuk menginvestasikan kelebihan kasnya atau meminjam untuk menutupi kekurangan kasnya. Jika mengantisipasi adanya kekurangan kas, maka diperlukan pembiayaan jangka pendek seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya di mata kuliah ini. Jika mengantisipasi kelebihan uang tunai, maka harus ditentukan bagaimana kelebihan uang tunai tersebut harus digunakan. Berinvestasi dalam mata uang asing terkadang menarik, tetapi risiko nilai tukar membuat imbal hasil efektif menjadi tidak pasti. Pengelolaan likuiditas merupakan komponen penting dalam pengelolaan modal kerja anak perusahaan. Sebagian besar anak perusahaan memiliki akses ke berbagai fasilitas kredit dan carukan dalam berbagai mata uang. Oleh karena itu, mereka dapat mempertahankan likuiditas yang memadai tanpa saldo kas yang substansial. Meskipun likuiditas penting untuk MNC secara keseluruhan, likuiditas tidak dapat diukur dengan baik oleh rasio likuiditas. Akses potensial ke dana lebih relevan daripada uang tunai di tangan. Jadi seperti ini tampilan dari cash flow of the overall MNC. Jadi ada induk perusahaan, kemudian ada anak perusahaan ke-1, kemudian anak perusahaan kedua, diikuti dengan short term securities dan long term projects, sources of debt, dan stockholder. Jadi prosesnya seperti ini. Baik, selanjutnya adalah optimizing cash flows. Jadi arus kas di sini dapat dioptimalkan melalui beberapa teknik berikut ini. Yang pertama ada accelerating cash inflows atau mempercepat arus kas masuk. Tujuan pertama dalam manajemen kas internasional adalah untuk mempercepat arus kas masuk, di mana semakin cepat arus kas yang diterima, semakin cepat pula MNC dapat menginvestasikan atau menggunakan uangnya untuk kebutuhan lain. Mempercepat arus kas masuk ini dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, MNC dapat mendirikan lockbox yang merupakan kotak kantor pos di mana pelanggan menginstruksikan untuk mengirim pembayaran. Saat diatur di lokasi yang sesuai, lockbox dapat mengurangi waktu pengiriman. Cara kedua, arus kas masuk dapat dipercepat dengan menggunakan praotorisasi pembayaran yang memungkinkan MNC untuk menagih rekening bank pelanggan.
Kedua cara ini juga dapat digunakan oleh perusahaan domestik. Kemudian yang kedua yaitu minimizing currency conversion cost, atau meminimalkan biaya konversi mata uang, atau istilahnya netting. Teknik netting ini mengoptimalisasi arus kas dengan mengurangi biaya administrasi dan biaya transaksi dari hasil konversi mata uang. Keuntungan dari teknik netting ini antara lain: pertama, mengurangi jumlah transaksi lintas negara antar anak perusahaan sehingga mengurangi biaya administrasi keseluruhan. Kemudian kedua, mengurangi kebutuhan konversi valuta asing karena transaksi yang jarang terjadi, sehingga mengurangi biaya transaksi yang terkait dengan konversi valuta asing. Ketiga, proses netting memberlakukan kontrol yang ketat terhadap informasi transaksi antar anak perusahaan. Kemudian cara yang ketiga, teknik yang ketiga, managing block funds, atau mengelola dana yang terhambat atau tersumbat. Arus kas di sini arus kas juga dapat dipengaruhi oleh penyumbatan dana oleh pemerintah negara tempat anak perusahaan beroperasi. Untuk mengatasi penyumbatan dana, MNC dapat menerapkan strategi yang sama yang digunakan pemerintah yang memberlakukan tarif pajak tinggi. Strategi lainnya adalah menggunakan harga transfer dengan cara yang akan meningkatkan biaya yang ditanggung oleh anak perusahaan. Ketika anak perusahaan tidak dapat mentransfer dana ke induk MNC dapat menginstruksikan anak perusahaan untuk memperoleh pembiayaan dari bank lokal di negaranya tersebut. Kemudian cara keempat, ada managing intersubsidiary cash transfer, atau mengelola transfer dana antar anak perusahaan. Misal perusahaan X memiliki dua anak perusahaan asing bernama Shortstop dan Longshop. Shortstop membutuhkan dana dari Longshop yang memiliki cadangan dana berlebih. Apabila Longshop membeli persediaan dari Shortstop, maka Longshop dapat memberikan pembiayaan dengan membayar persediaan lebih awal. Teknik ini disebut leading. Sedangkan apabila Longshop menjual persediaan ke Shortstop, Longshop dapat memberikan pendanaan dengan mengizinkan Shortstop untuk menunda pembayaran. Teknik ini disebut lagging. Beberapa negara melarang kedua teknik tersebut dengan mewajibkan pembayaran antar anak perusahaan terjadi pada saat barang ditransfer. Jadi, MNC harus mengetahui hukum yang berlaku di negara terkait yang melarang strategi tersebut. Bahasan selanjutnya yaitu complications in optimizing cash flow, atau kendala dalam optimalisasi arus kas. Jadi sebagian besar kendala yang dihadapi saat mengoptimalkan arus kas dikategorikan atau dibagi menjadi tiga. Jadi yang pertama ada company related characteristic, kemudian ada government restrictions, dan kemudian ada limitations of banking systems. Yang pertama ada karakteristik perusahaan. Dalam beberapa kasus, optimalisasi arus kas dapat menjadi rumit karena karakteristik MNC itu sendiri. Apabila salah satu anak perusahaan menunda pembayaran ke anak perusahaan yang lain, maka anak perusahaan yang lain terpaksa harus meminjam sampai pembayaran selesai. Pendekatan terpusat yang memantau semua pembayaran antar anak perusahaan harus bisa meminimalkan masalah seperti itu. Kemudian kedua ada larangan pemerintah. Larangan pemerintah di sini dapat mengganggu kebijakan optimalisasi arus kas perusahaan. Beberapa pemerintah melarang penggunaan metode netting yang telah saya jelaskan pada bahasan sebelumnya. Selain itu, beberapa negara juga secara berkala mencegah agar uang tunai tidak keluar dari negara. Masalah ini akan menyulitkan anak perusahaan yang juga nantinya berdampak pula ke MNC. Negara-negara di Amerika Latin sering memberlakukan larangan-larangan yang mempengaruhi arus kas MNC. Kemudian yang ketiga, pembatasan sistem perbankan. Kemampuan bank untuk memfasilitasi transfer dana MNC di tiap negara tentunya berbeda-beda. Perbankan di Amerika Serikat sangat berpengalaman dalam bidang ini, namun lain halnya dengan perbankan di negara-negara lain. MNC lebih memilih memiliki akun tanpa saldo, di mana cadangan berlebih dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Sebagian besar MNC mendapatkan keuntungan dari penggunaan lockbox. Namun, kembali lagi, hal tersebut tidak tersedia di berbagai negara. Selain itu, bank
Bank mungkin tidak memperbarui informasi rekening bank MNC secara memadai atau memberikan rincian biaya untuk layanan perbankan. Tanpa adanya sumber informasi perbankan, efektivitas manajemen kas internasional sangatlah terbatas. Sebagai contoh, MNC yang memiliki 5 anak perusahaan di 5 negara berbeda tentunya akan menghadapi sistem perbankan yang berbeda pula. Banyak kemajuan yang telah dicapai di sistem perbankan asing dalam beberapa tahun terakhir. Seiring waktu berjalan dan sistem perbankan global mulai seragam, maka masalah-masalah tersebut dapat diatasi. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.